Kalau layanan-layanan ini kan nanti juga akan justru itu dari masukan dari customer-customer kami ya. Seperti apa kebutuhannya nanti kita ciptakan dari situ. Kalau yang Pexel Instan ini nantinya akan lebih cepat daripada layanan same day, tapi jauh lebih mahal pastinya kan, lebih cepat ya kan. Nah itu yang kita coba tawarkan nantinya selain same day. Karena kalau same day kita hanya di slot tertentu aja gitu. Dan pengirimannya dalam jangka waktu mungkin antara 4 sampai 6 jam dari pertama pick up. Itu di dalam satu kota ya, kalau same day seperti itu. Kembali lagi di part kita yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana Pexel menyikapi adanya persaingan-persaingan dari banyaknya jasa pengiriman. Halo Pak Ahim. Halo, ya. Kita lanjut lagi ke part kita yang kedua ya. Ya, oke. Oke, ya Pak Ahim, saya saat ini kan kita sudah banyak sekali mengenal jasa-jasa pengiriman ya. Padahal dulu itu mungkin kita cuma mengenal beberapa produk-produk aja ya, kayak mungkin Pos Indonesia, Tiki CNE dan lain-lain ya. Tapi sekarang ketika kita berbelanja online, pengiriman jasa pengiriman itu sangat banyak sekali ya. Bahkan mereka itu berani bersaing untuk berlomba-lomba memberikan harga yang murah, ya pengiriman yang lebih cepat dan lain-lain seperti itu ya. Nah, menurut Pak Ahimsa sendiri, bagaimana sih Pexel menyikapi adanya persaingan jasa pengiriman yang sekarang tuh mulai berjamur, Pak? Ya, kalau jasa pengiriman memang semakin banyak ya. Selain yang kita tawarkan secara online, itu juga ada yang secara offline ya. Jadi banyak juga teman-teman yang buka jasa pengiriman sendiri, ya hanya via WA aja gitu ya, dengan harga yang lebih murah daripada ojol misalkan, itu semakin banyak. Berarti sebenarnya kalau kita melihat semakin ada persaingan, berarti kan secara pasar di situ semakin berkembang, kan? Karena pemainnya juga semakin banyak. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memberikan servis yang terbaik untuk customer itu sih. Jadi kalau dari sisi Pexel, kita untuk persaingan hampir pasti untuk harga ya kita memang kompetitif, tapi untuk perang harga itu hal yang sebenarnya sepertinya kita hindari juga ya, karena untuk menjaga servis kita juga ke customer gitu. Cuma kita memang secara inovasi kita akan memberikan terus fitur-fitur baru atau layanan-layanan baru untuk ke customer sesuai dengan kebutuhannya. Karena ketika kita lihat juga di marketnya Pexel ini adalah market yang customer menginginkan pengiriman cepat. Ya, pengiriman cepat. Nah, gimana kalau misalkan dia sebenarnya nggak terlalu butuh cepat, tapi secara harga pengennya lebih murah. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang bisa kita mainkan atau bisa kita inovasikan di sana. Gimana ya, gitu ya kalau misalkan sedangkan kita dengan standar kecepatan yang paling cepat pun kita sudah bisa handle. Berarti untuk kecepatan yang mungkin kita kurangi dengan harga servis yang lebih murah, mungkin itu juga bisa gitu loh untuk dikerjakan gitu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan juga untuk kita menginovasikan itu. Cuma apa yang dilakukan Pexel dalam menyikapi persaingan, yang pertama saya recap ya, yang pertama untuk persaingan kita melihat itu sebagai sesuatu yang bagus karena itu akan meningkatkan servis kita ke customer. Yang kedua, kita akan terus berinovasi memberikan fitur-fitur ataupun servis yang lebih bagus dan juga lebih menjawab kebutuhan customer gitu ya. Karena di luar mungkin pasar atau market kita yang sekarang gitu. Jadi di luar itu masih bisa kita kerjakan. Itu masih banyak sih, masih luas sekali untuk logistik ya, untuk jasa pengiriman gitu. Oke, berarti kembali lagi ke kebutuhan dari konsumen itu sendiri ya, Pak ya. Kalau misalnya Ya, menginginkan barang yang dia mau ini cepat sampai, berarti kan dia harus mau keluar kos mungkin lebih lebih ini ya lebih mahal sedikit, tapi kan barang itu bisa cepat sampai kepada customer seperti itu ya, Pak ya. ya, sesuai kebutuhannya, beda-beda juga sih kebutuhannya. Oke, nah berbicara tentang e-commerce ini Pak ya, sekarang ini kan kita tahu ya kalau e-commerce itu sekarang program-programnya sudah banyak sekali ya Pak ya. Hmm, Kan hmm. ada yang free ongkir, ada program Harbolnas 11 12 atau apa itu banyak banget gitu ya Pak ya. Tentunya Ya, juga menarik
konsumen untuk banyak berbelanja online seperti itu. Tapi Ya. kita itu nggak tahu gitu loh. Kita milih jasa pengiriman itu yang mana seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi dan juga peluang apa sih yang Pexel lihat sendiri dengan adanya program-program dari e-commerce ini seperti itu, Pak? E-commerce, ya saat ini e-commerce memang pasar yang lumayan besar ya di dunia logistik. Cuma memang untuk masuk ke sana sebelum bulan ini itu masih sesuatu yang sangat mudah ya untuk customer bisa memilih jasa pengiriman yang dia inginkan atau yang terdekat dengan counter yang terdekat dari tempat usahanya misalkan. Tetapi ternyata memang yang pertama pemain e-commerce ini untuk startup e-commerce ini mulai merambah juga jasa pengiriman yang milik mereka sendiri gitu. Jadi mereka punya jasa pengiriman yang internal gitu ya, atau vendor yang merupakan anak perusahaan dari e-commerce tersebut gitu. Nah di situ akan jadi tantangan juga sih buat jasa pengiriman gitu ya, ketika mereka sudah istilahnya punya jasa pengiriman sendiri dan juga dari sisi e-commerce-nya juga dikunci gitu ya. Mungkin pernah nih kemarin-kemarin kayaknya kalau belanja bisa milih nih. Nah sekarang kayaknya dari tanggal 15 kemarin itu ya Mbak Eci kalau sering belanja ya, coba nanti dilihat deh, bisa nggak sekarang milih jasa pengiriman? Kayaknya udah nggak bisa. Ya betul Pak, kurang kayaknya Pak. Iya, udah nggak bisa sekarang. Jadi diarahin sama e-commerce-nya. Bisa yang termurah, bisa milik dia sendiri. Gitu. Jadi mulai tanggal 15 kalau nggak salah itu udah kayak gitu. Jadi memang itu salah satu tantangan juga sih untuk e-commerce, untuk jasa logistik yang selama ini marketnya itu banyak dari e-commerce. Hanya dia harus mencari pasar yang lain gitu kan, atau dia harus cari cara nih supaya ketergantungan tidak dari e-commerce lagi, tapi mungkin dari pasar mereka yang reguler. Itu sih ada beberapa tantangan seperti itu yang dari e-commerce ya. Dan itu mungkin sesuatu yang wajar juga karena dari e-commerce memiliki jasa pengiriman sendiri ketika trafficnya sudah tinggi sih, menurut saya sih sesuatu yang masuk akal sih untuk mereka kerjakan. Cuma apakah secara servis sama atau mendekati, nah itu yang mungkin jadi pertanyaan juga gitu kan. Apalagi kadang secara harga juga sudah tidak bisa, customer sudah nggak bisa milih akhirnya kalau belanja di e-commerce. Jadinya kan memang sesuatu yang awalnya itu jadi kelebihan, nah sekarang dengan mungkin ada kebutuhan ataupun ada tantangan yang harus mereka hadapi juga, itu kan jadi beberapa customer mulai mikir nih kalau mau pakai jasa itu gitu, atau pakai e-commerce itu gitu. Karena memang sekarang mulai mengarah ke seperti itu. Jadi e-commerce punya pembayaran sendiri, punya logistik sendiri. Arahnya seperti itu sih. Oke, berarti dengan adanya kebijakan baru dari e-commerce ini juga menjadi tantangan yang cukup ini juga ya Pak ya, cukup besar Ya, untuk jasa tapi pengiriman. biasanya e-commerce memang yang utama untuk mereka belajar di e-commerce itu kan uh, yang membuat mereka tertarik kan free ongkir ataupun diskon ya, potongan harga. Yang dimana itu juga nggak selamanya akan seperti itu gitu. Jadi di Pexel kita confident sih untuk menghadapi itu, bahwa kita memang mencari customer yang real customer, yang mereka memang kirim karena mereka membutuhkan, bukan karena free ongkir. Nah, itu sih dari tahun 2020 awal ketika pandemi, nah kita fokus untuk melayani customer yang seperti ini, yang mereka membutuhkan karena mereka memang mendapatkan value dari menggunakan Pexel, dan mereka willing to pay gitu ya. Mereka willing to effort untuk menggunakan Pexel karena mereka mendapatkan value yang impact-nya juga besar ke bisnis mereka. Jadi bukan yang mengejar diskon ataupun free ongkir gitu kan. Cuma memang diskon dan free ongkir itu memang gimmick-gimmick yang mungkin juga kita berikan ya. Cuma memang
tidak segencar ataupun tidak tidak menjadi fokus utama kita. Ya, dari sini juga saya belajar ya Pak ya bahwa Pexel ini tidak selalu berada di comfort zone ya Pak ya. Ketika semua jasa-jasa pengiriman mengandalkan mungkin e-commerce atau program-program yang lainnya, tapi ketika ada kebijakan baru, ya mau nggak mau ya mereka harus keluar dari comfort zone itu seperti itu ya. Nah itu kan sudah diatasi terlebih dahulu oleh Pexel seperti itu ya Pak Ahim ya. Ya. Oke. Nah, Pak Ahim ya, kalau tadi kita berbicara tentang program-program e-commerce ya, kemudian tentang persaingan jasa pengiriman, itu semuanya tidak dapat berjalan mungkin ya Pak ya, kalau kita tidak disupport oleh para SDM seperti itu Pak ya, SDM yang unggul tentunya. Nah, dalam menyikapi sebuah misalnya tentang perubahan sistem, strategi, internal kita ini kan harus sejalan dulu ya Pak ya, tetapi pasti mungkin ya Pak ya, dalam sebuah organisasi itu ada beberapa SDM yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat, dengan mudah ya terkait tentang perubahan-perubahan itu. Kalau menurut pendapat dari Pak Ahimsa sendiri ini bagaimana sih kita Pexel ini memberikan pengertian kepada SDM-SDM kita, Pak? Perubahan di Pexel mostly cepat banget ya. Misalnya ada perubahan flow cara kerja ataupun perubahan dari sistem internal aplikasi kami gitu kan. Karena kita semua full by application ya. Cuma memang salah satu value-value kita kan selain itu ya ada berani, inovatif dan peduli ya. Dan juga gimana kita menanamkan value itu ke seluruh tim ya, bahwa perubahan ini itu diadakan untuk mempermudah kita dan juga untuk meningkatkan kinerja gitu. Dan juga perubahan-perubahan ini biasanya memang kita dari tim produk itu survei ataupun melibatkan dari tim lapangan juga untuk ada perubahan. Nah, untuk menyikapi perubahan itu tentu kita tanamkan bahwa dengan melibatkan tim untuk merumuskan perubahan itu di awal, maka ketika perubahan itu dijalankan, resistensinya akan rendah karena itu bukan top down ya, tapi memang dari bawah ada feedbacknya. Feedback itu dari level hero sekalipun memberikan feedback tentang aplikasi ya, dan akhirnya itu akan kita ubah. Ketika kita ubah, tentu dari sisi mereka juga, oh ini kan kemarin request dari kalian gitu ya, ini sudah kita kerjakan, nah gimana, lebih nyaman apa enggak, nah gitu. Jadi itu sih untuk menyikapi perubahan. Yang pasti pertama, perubahan itu bisa dari mana aja. Kalau di Pexel bisa dari level mana aja menyarankan perubahan itu. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi perubahan adalah perubahan itu di dalam organisasi ataupun sistem itu adalah untuk mempermudah kita dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kita menyadari perubahan pasti nggak nyaman ya kan. Cuma ketika nanti efeknya lebih bagus, ya kita harus melawan ketidaknyamanan itu. Gitu. Oke, nah mungkin terakhir ya Pak Ahimsa, kira-kira apa sih harapan dari Pak Ahimsa ke depan ya terkait tentang inovasi atau perkembangan Pexel sendiri Pak? Ya kalau harapannya yang pasti ini sih, layanannya bisa menjangkau lebih banyak ya untuk customer, terutama customer yang mungkin selama ini berada di luar ya, di luar dari radar dari Pexel juga, dalam arti secara servis dia tidak terlalu membutuhkan yang kita tawarkan sekarang. Itu banyak sekali gitu di luar sana gitu, yang mungkin secara SOP juga tidak bisa menggunakan Pexel ya. Nah, itu ada pasar di situ ya. Harapan saya sih inovasinya akan terus kita jalankan agar kita bisa meraih pasar-pasar tersebut gitu. Bisa memberikan pelayanan kepada customer yang punya kebutuhan lain dibandingkan yang saat ini sudah existing ada. Gitu. Oke, ya, berarti kita berharap Pak ya jangkauannya dari Pexel ini semakin luas ya Pak ya. Semoga mungkin dari teman-teman dari wilayah lain yang belum terjangkau itu juga bisa merasakan servis dari Pexel seperti itu ya Pak Ahim ya. Pada part yang kedua, kita telah banyak belajar ya bagaimana Pexel ini bisa berkomitmen untuk bersaing tentunya ke hal yang positif dengan jasa-jasa pengiriman lainnya.
dan bagaimana juga membuat SDM di internal kita itu menjadi satu komando ke perubahan yang lebih baik. Kita akan lanjut lagi ke part kita yang ketiga, tetap di Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, jadi secara kecepatan itu juga kadang mereka proses parkirnya, antrinya, nah itu kan juga untuk customer juga nggak terlalu bagus. Tapi kalau dengan Pexel tinggal di rumah, order, ya yang datang kurirnya gitu. Tinggal proses transaksinya di situ, gitu. Jadi nggak perlu keluar rumah. Dan itu juga berarti kan tidak ada penumpukan di satu lokasi. Di mana dengan kondisi pandemi ini tentu lebih safety dengan seperti itu.